Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Siap semua ya? Oke, kita nanti sebelum mulai pembelajaran, ya, silakan ketua kelasnya disiapkan dulu. Mas Agus, silakan disiapkan, Mas. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, dengan doa yang kita baca, mudah-mudahan nanti selama pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan tentunya kalian semua bisa memahami materi yang Bapak sampaikan dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan di masyarakat. Oke. Selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Guru minta kalian untuk berdiri terlebih dahulu semuanya. Silakan berdiri. Ya. Yang merasa bajunya laki-laki belum rapi dirapikan, dimasukkan. Perempuan yang kerudungnya masih tidak pakai ciput, silakan ciputnya dipakai dulu, rambutnya yang keluar dirapikan. Sudah? Ya, silakan duduk kembali. Baik, kemarin kita belajar tentang bagaimana tata cara memandikan jenazah. Ya, masih ingat ya kemarin ya materinya ya? Memandikan jenazah. Oke. Nah, untuk hari ini nanti kita akan praktek bagaimana cara mengkafani jenazah. Ya, kemarin sudah memandikan, sekarang mengkafani. Terkait dengan materi yang kemarin, ya, ada yang ditanyakan enggak? Yang kemarin, enggak ada ya? Paham semua ya? Oke. Nah, terkait dengan materi yang ini, ya, Pak Guru mau tanya, ada yang sudah pernah ikut mengkafani orang yang sudah meninggal? Belum pernah. Oke. Kalau misalkan kalian ikut mengkafani gimana? Takut. Tapi yang jelas nanti suatu saat kalian pasti akan ikut serta, ya, ikut serta untuk mengkafani jenazah, apalagi yang meninggal itu adalah bagian dari keluarga kita, pasti itu. Makanya kita belajar tentang bagaimana cara mengkafani jenazah supaya kalian nanti paham ketika diminta oleh masyarakat, tetangga atau misalkan keluarga sendiri yang meninggal, maka kalian sudah tahu dan paham bagaimana cara merawat mengurus jenazah. Oke, selanjutnya baik, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah melalui model pembelajaran problem based learning diharapkan nanti kalian bisa mempraktekkan penyelenggaraan jenazah, ya, takziah dan juga nanti ziarah di makam sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian menyimpulkan hikmah dan manfaat tata cara penyelenggaraan jenazah sesuai dengan syariat Islam dengan baik dan benar. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, selanjutnya silakan siapkan handphone kalian, kita akan bermain game. Apa itu game kahot seperti yang kemarin sudah pernah kita lakukan, ya. Silakan siapkan handphonenya, kita akan bermain game. Silakan nanti dimasukkan pinnya ya. Nah itu, silakan. Sudah selesai, kita lihat skor akhirnya. Nadia menang 3. Siapa ini?
kelas tentang kagok. Nah, dari sini jelas bahwa apa yang sudah kalian jawab ternyata pengetahuan kalian tentang tata cara mengkafani jenazah belum begitu baik. Nah, maka dari itu silakan kalian amati video berikut ini ya. Kemudian nanti secara berkelompok ya, Pak Guru akan bagi kelompok ya. Kelompoknya nanti satu baris saja ya. Ini satu baris ya. Biar lebih memudahkan nanti dalam diskusi. Silakan satu kelompok 3 orang, nanti satu baris. Kemudian tugas kalian adalah analisis video tersebut, kemudian diskusikan dengan kelompok langkah-langkah apa saja yang perlu dipersiapkan dalam mengkafani jenazah. Nah, nanti Pak Guru sudah ada ini KPD, nanti saya bagikan per kelompok, kerjakan di sudah melihat bersama-sama video yang Pak Guru tayangkan. Nah, tugas kalian silakan mendiskusikan dengan kelompok kalian. Bisa dibagi KPD-nya. Nah. Silakan didiskusikan dengan kelompok. Yang mau tanyakan? Ada? Sudah selesai semua? Oke, kelompok apa namanya? Soal yang pertama silakan barangkali ada yang mau menjawab.
Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duya Bayanti. Perkenalkan, nama saya Hindang Reni. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiuddin. Berdirinya kami di sini, kami akan mempraktekkan tentang mengkafani jenazah. Yang pertama, menentangkan kain kafan dengan susunan antara lapis pertama. Gunakan kain sarung di tengah-tengah kain kafan. Letakkan kain sarung ini diperkirakan pada bagian pantat mayit. Sisirlah rambut mayat tersebut ke belakang. Jika mayatnya perempuan, maka rambut dibagi menjadi dua dan diletakkan di dada mayat. Tapi jika mayatnya laki-laki, maka rambut cukup dirapikan saja. Tangan. Oke, semuanya sudah lebih baik ya. Yang ditutup seperti ini, sebelah kanan, kemudian sebelah kiri. Nah, untuk kain ini boleh yang ini sambil tarik. Nah, biar kencang. Oke, setelah itu sebelah kanan, lapisan kedua sebelah kiri. Sekarang kita ambil kesimpulan dari apa yang sudah kalian praktek, apa yang bisa kalian simpulkan. Silakan, Mas. Siapa? Mas Ibrahim. Pertama itu tali berjumlah ganjil. Ya. Ujung. Yang kedua, menggunakan kain kafan dengan susunan antara lapis pertama dengan lapis lainnya tidak termasuk sejajar. Yang ketiga, kabulkan pada kain kafan itu Perempuan dan laki-laki itu berbeda karena penekanannya adalah pada menutup aurat perempuan. Itu ya, Mas. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Siapa? Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Jayamusna dari kelompok 3 yang bertanya. Pertanyaannya adalah kenapa kain kafan harus berwarna? Kenapa kain kafan harus berwarna putih? Kenapa kok enggak abu-abu merah itu? Ya. Kemudian kapas dan minyak wangi untuk anggota tertentu ya, terutama kemaluan. Kemudian wajah ditutup, hidungnya ditutup dengan menggunakan kapas, telinganya ditutup dengan menggunakan kapas, kemudian buah dadanya ya itu juga ditutup dengan menggunakan kapas, kemudian dua siku tangan, kemudian antara jari-jari dan dua tangan kalau di sebelah kanan ini harus dikasih kapas, kemudian lutut ya, lutut, kemudian ibu jari, mata kaki ya, itu juga harus diberi kapas. Kemudian baru lipat kain kain kafan sehelai demi sehelai, dimulai dari disunahkan dari sebelah kanan. Nah, ikat dengan tali simpul ya. Nah, ini jadi kelihatan rapi gitu, kencang ya, bawahnya itu kencang ya. Diberi pewangian ya, sebelum dibungkus itu badannya dilumuri dengan minyak wangi, termasuk nanti di di kain kafannya. Nah, kemudian kalau sudah siap untuk disolatkan. Nah, hikmah mengkafani jenazah yang pertama adalah
memelihara kemuliaan jenazah, ya artinya manusia itu betul-betul dimuliakan. Bahkan mati saja harus diadakan proses seperti itu. Ya, beri minyak wangi, dimandikan, kemudian dibungkus yang rapi, suci. Nah ini betul-betul dimuliakan. Kemudian menutup aib jenazah, ya, baik itu aib secara fisik, misalkan tubuhnya ketika memandikan. Itulah kenapa kemarin saya sampaikan bahwasanya orang yang memandikan adalah orang yang dapat dipercaya. Maksudnya adalah ketika memandikan kemudian ada cacat di tubuhnya, itu orang yang memandikan tidak boleh ngomong keluar sampai tadi saya mandikan, ternyata di pantatnya ada tompeannya misalnya. Itu tidak boleh. Ya. Menutup aib jenazah. Ya. Kemudian manusia adalah sama di sisi Allah, jadi tidak ada bedanya. Semua tetap dimuliakan. Yang membedakan adalah dari amal perbuatannya. Yang mabuk, matinya mabuk juga sama dibungkus seperti ini. Yang matinya dalam keadaan baik juga sama dibungkus seperti ini. Jadi tidak ada perbedaan. Ini, nah, langkah-langkahnya tadi sudah disampaikan, ya, sudah kalian praktekkan. Nah, untuk pembelajaran pertemuan minggu depan nanti kita akan belajar bagaimana cara menyolati jenazah dan memakamkan jenazah. Itu ya? Kira-kira pembelajaran hari ini bagaimana? Susah? Menyenangkan atau bisa memberi wawasan kalian? Ya, bagaimana? Menyenangkan, menyenangkan. Ya, jadi tahu ya, punya pengalaman baru ya. Oh ternyata urutannya seperti ini. Oh ternyata sunahnya seperti ini. Yang tadinya kita tidak tahu, akhirnya kita jadi tahu. Oke, untuk selanjutnya sebagai bahan evaluasi, Pak Guru sudah share latihan soal di Google Form. Ya, di grup nanti silakan dibuka, dikerjakan di situ yang ada di Google Form. Ya, Pak Guru tunggu sampai nanti pulang sekolah semuanya sudah mengerjakan. Udah ya, itu saja ya. Berhubung waktunya sudah habis, jadi Pak Guru cukupkan sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.